أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa, jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Bakul Pulsa Guru Kimia Channel, channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Pada video kali ini akan kita bahas bab hukum dasar kimia, yaitu hukum perbandingan tetap Joseph Louis Proust. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan untuk Sobat Pulsa, jika ingin bertanya, silahkan ketik pertanyaan Sobat Pulsa di kolom komentar. Insya Allah pembahasan nantinya bisa bermanfaat. Oke Sobat Pulsa, inilah hukum dasar kimia yang akan kita bahas kali ini, yaitu hukum perbandingan Joseph Louis Proust, atau biasa dikenal dengan hukum perbandingan tetap Proust. Adapun bunyi hukum tersebut, di sini ada perbandingan massa unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Oke, jadi rumus suatu senyawa dari dulu sampai sekarang itu rumusnya tetap, tidak pernah berubah. Inilah prinsip ya, prinsip kimia, bahwa senyawa itu punya prinsip rumusnya tidak pernah berubah. Contoh untuk rumus air ya. Air dari dulu sampai sekarang rumusnya adalah H2O. Kita lihat di sini, air rumusnya adalah H2O. Ada 2 atom H dan ada 1 atom O. Kita lihat di sini, berarti ada 2 atom H direaksikan dengan 1 atom O. Oke, menghasilkan air. Dari dulu sampai sekarang, air ya rumusnya H2O ya. Kita lihat perbandingannya. Untuk menentukan perbandingan massa dalam suatu senyawa, kita urai dulu ya. Misalkan air di sini 2H ditambah 1O. Kita cek untuk nilai AR-nya. ARH kita lihat di tabel unsur ya. Massa atomnya adalah 1, massa atom H atau AR-nya 1. Kemudian AR dari oksigen itu 16 ya. Nomor massa oksigen adalah 16. Ya, kita lihat 2 dan 16. Perbandingannya ya, perbandingan nomor massanya. Kemudian disederhanakan. Ini dibagi 2 lagi ya, berarti 1, 8. Ya. Perbandingan massa unsur-unsur penyusun air adalah 1:8. Dari perbandingan hidrogen dan oksigen adalah 1:8. Dari dulu sampai sekarang, perbandingan massa unsur penyusun air selalu tetap. Inilah perbandingan massanya air ya. Perbandingan massa air. H dan O selalu tetap. Ya Sobat Pulsa, demikian hukum perbandingan tetap dari Proust ya, tentang bahwa perbandingan massa unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Akan kita lanjutkan untuk contoh soalnya ya. Ya Sobat Pulsa, inilah contoh soal untuk hukum perbandingan tetap Proust ya. Kita lihat untuk soalnya. Direaksikan 12 gram karbon dengan 36 gram oksigen. Berapakah massa dari CO2 yang terbentuk? Jadi, di sini ada senyawa CO2, kemudian dibuat dari 12 gram karbon dan 36 gram oksigen. Yang ditanyakan adalah massa karbon dioksida atau massa produk yang
terbentuk. Oke, langkah pertama yaitu kita tentukan dulu unsur-unsur penyusunnya ya. Perbandingan tetapnya berapa untuk penyusun CO2. CO2 terdiri atas karbon direaksikan dengan 2 oksigen ya. Oke, kita lihat di sini ya. Untuk menentukan perbandingan tetap suatu senyawa, yaitu kita berdasarkan nomor masanya atau massa atomnya, atau biasa disebut dengan nilai AR-nya ya. Berarti ada nilai AR di sini. ARC bisa kalian cek di tabel unsur ya. ARC atau nomor massa dari karbon adalah 12. Lalu nomor massa dari oksigen adalah 16. Di sini ada 2. Berarti 2 kali 16, 32. Berarti kita sudah dapatkan penyusun dari CO2 adalah 2 dibanding 32. Kita sederhanakan ya. 12 dibanding 32 kita sederhanakan menjadi 3 dibanding 8. Inilah perbandingan tetap dari CO2, yaitu 3 banding 8 antara karbon dibanding dengan oksigen. Oke, kita lanjutkan untuk menentukan massa dari CO2 yang terbentuk. Oke, kita lanjut untuk proses reaksinya ya. Berarti di sini ada karbon direaksikan dengan oksigen, di sini ada 2O ya. Kemudian menghasilkan produk yang disebut karbon dioksida atau CO2, dan kita siapkan tempat untuk sisanya, sisa di sini ya. Untuk awal, di sini tulis awal ya. Pada awalnya karbonnya disediakan 12 gram. Lalu oksigennya disediakan 36 gram. Kemudian pada awal berarti ini belum terbentuk, sisanya juga belum ada ya. Lalu kita reaksikan RX ini ya. Untuk mereaksikan kita harus melihat perbandingan aslinya, yaitu perbandingan tetapnya 3 dibanding 8 ini. Oke, antara karbon dan oksigen kita lihat untuk perbandingan tetapnya dulu. Kita pilih dengan perbandingan tetap yang paling kecil. Jadi antara karbon dan oksigen mana dulu yang mau dihabiskan? Apakah 12 ataukah 36? Caranya kita pilih di sini perbandingan yang paling kecil. Oke, berarti kita habiskan dulu 12 gramnya. Berarti akan bereaksi ya. Ya. Lalu untuk nilai dari oksigen berapa? Kita lihat di sini. 12. Berarti ini habis ya, 0. Dibagi 3. Ya, 12 dibagi 3 berarti 4. Lalu dikalikan dengan perbandingan oksigen, karena kita sedang mencari oksigen. Berarti 12 dibagi 3 dikali 8. 12 bagi 3, 4. 4 dikali 8 berarti 32. Oke, berarti di sini sudah bereaksi. 12 dikurangi 12, 0. 36 dikurangi 32, 4. Untuk produknya, berarti ini sisa ya. Ini sisa. Untuk produknya kita lihat. Sesuai dengan hukum kekelalan massa, yaitu hukum Lavoisier ya. Hukum kekelalan massa, sebelum dan sesudah reaksi, massa adalah tetap. Berarti 12 ditambah 32 menjadi 44. Kemudian ini sisa,
ya nanti ditambah di sini sisa. Oke, jadi karena yang ditanyakan adalah massa CO2 yang terbentuk, inilah massa CO2 yang terbentuk. Oke, melihat dari reaksi ini, apakah sesuai dengan hukum ke-1, hukum Lavoisier? Ya, kita cek. Pada awal reaksi, ini awal reaksi, berarti sebelum 12 ditambah 36, yaitu 48. Kita lihat setelah reaksi. Setelah reaksi ada 44 gram CO2 terbentuk, ditambah sisanya 4. Sisa 4 ngambil dari sini ya. 44 ditambah 4 berarti 48. Sebelum reaksi 48, setelah reaksi juga sama 48. Demikian pembahasan kali ini untuk pembahasan hukum dasar kimia, yaitu hukum perbandingan tetap dari Proust disertai dengan contoh soalnya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Yang ingin bertanya silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala.